Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa yang kita kenal dengan nama bangsa Kurdi. Nah, bangsa Kurdi ini merupakan salah satu bangsa yang tidak memiliki negara sendiri. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu hingga saat ini. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Bangsa Kurdi merupakan salah satu penduduk asli daratan Mesopotamia dan dataran tinggi Turki bagian tenggara, dan juga Suriah Barat Laut, Irak Utara, Iran Barat Laut, dan Barat Daya Armenia. Mereka juga membentuk komunitas tersendiri yang disatukan melalui ras, budaya, dan bahasa, sekalipun mereka tak mempunyai dialek standar. Adapun mengenai agama dan kepercayaan mereka berbeda-beda, walaupun mayoritasnya adalah kaum muslim Sunni. Nah, pada awal abad ke-20, orang Kurdi mulai mempertimbangkan membentuk negara yang disebut sebagai Kurdistan, yang berada di irisan antara negara Turki atau Kurdi Utara dan juga Iran, yang mereka kenal dengan nama Kurdi Timur, kemudian Irak, Kurdi Selatan, dan Suriah sebagai Kurdi Barat. Dahulu, usai Perang Dunia yang pertama dan kalahnya kekhalifahan Turki Utsmani, melalui perjanjian Sevres, negara Kurdistan itu dipertimbangkan untuk dibentuk. Namun 3 tahun kemudian, melalui perjanjian Lausanne yang menetapkan perbatasan Turki modern, yang menyebabkan pembatalan rencana tersebut. Hal ini menyebabkan etnis Kurdi menjadi kelompok minoritas di negara-negara yang baru dibentuk pasca Perang Dunia yang pertama. Selama 80 tahun terakhir, upaya untuk membentuk negara Kurdi merdeka selalu dipatahkan dengan brutal. Nah, kemudian setelah Perang Teluk yang pertama, yaitu yang terjadi pada tahun 1991, yang diikuti dengan pemberontakan Kurdi di bagian utara Irak dan membentuk zona larangan terbang, di mana ketika itu suku Kurdi berhasil membentuk kawasan otonomi yang cukup besar di bagian utara Irak. Nah, suku Kurdi ini digolongkan ke dalam rumpun Indo-Arya, yaitu suku bangsa yang masih satu keturunan dengan bangsa Aryan. Namun kemudian mereka berpindah dan bermigrasi ke wilayah Asia Tengah dan Iran. Dari mereka kemudian melahirkan sebuah suku yang bernama suku Hurrian, di mana suku ini hidup dalam konfederasi kerajaan dan sistem kesukuan. Suku bangsa Hurrian ini hidup berdampingan dengan suku Nairi, kemudian Unartea dan Medes. Ada juga yang mengatakan bahwasanya suku bangsa Medes merupakan nenek moyang bangsa Kurdi yang pergi ke wilayah Persia, yang sekarang merupakan Iran, antara tahun 614 dan 558 sebelum Masehi. Mereka kemudian mendiami wilayah tersebut dan hidup sebagai bangsa nomaden, di mana mereka mengembala ternak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selain itu, mereka juga mengikuti pola musim, sehingga jika musim dingin datang, maka mereka akan pindah dengan membawa hewan ternak dan segala perabotan rumahnya menuju ke wilayah yang lebih hangat, utamanya pada kawasan Mesopotamia, yaitu daerah Sungai Efrat dan Sungai Tigris, yang lebih subur dan kaya akan sumber-sumber air. Nah, suku Kurdi juga dikenal sebagai suku yang sulit untuk ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya, di mana banyak bangsa yang mencoba untuk menguasai mereka, namun tidak berhasil sepenuhnya. Bahkan Kekaisaran Persia saja harus menemui hambatan yang sulit untuk dapat mengalahkan mereka. Hal ini juga didukung oleh kondisi wilayah mereka yang berbukit-bukit, serta kemampuan mereka dan pasukan berkuda Kurdi yang luar biasa.
Namun, tetap ada kerajaan-kerajaan yang berhasil mendominasi mereka seperti Sumeria, kemudian bangsa Akkadia, kemudian bangsa Partia, dan bangsa Armenia. Nah, sejarah etnis Kurdi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama disebut sebagai periode Halaf, yaitu antara tahun 5900 hingga tahun 5300 sebelum Masehi. Wilayah ini terletak di provinsi Al-Hasaka, yaitu di Suriah Utara. Periode ini ditandai dengan banyak ditemukannya keramik, gerabah, dan situs pemukiman kuno sejumlah 7 buah di daerah tersebut. Kemudian periode yang kedua dikenal sebagai periode Al-Ubaid, di mana wilayah ini terletak di daerah Ubaid yang berada di negara Irak Utara. Dijelaskan bahwasanya pada wilayah ini ditemukan berbagai macam tembikar, gerabah, berbagai alat-alat ukir, kemudian juga ada alat pahat yang ada di 2 gundukan tanah besar, yaitu di Hilawa dan Aliyawa. Selanjutnya adalah periode ketiga yang disebut sebagai periode Hurri, yaitu antara tahun 4000 hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya peradaban Hurri di pegunungan Zargos dan Taurus Timur. Selain itu juga terdapat berbagai peradaban kerajaan kecil seperti Arabha, kemudian Melidi, dan juga ada peradaban Washuka dan Arata yang berada di wilayah itu. Nah, orang-orang Hurri memiliki struktur sosial, budaya, agama, ekonomi, simbol teknologi yang masih dapat dijumpai pada masyarakat Kurdi sekarang. Nah, bersamaan dengan itu, bangsa Hittite mulai menetap di wilayah Kurdistan pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian ada juga bangsa Indo-Arya yang melakukan migrasi besar-besaran ke Kurdistan pada tahun 727 sebelum Masehi. Sehingga ketika itu terjadilah asimilasi antara bangsa Indo-Arya dengan Hurri, sehingga melahirkan bangsa Medes yang beribukotakan di Ecbatana yang masuk saat Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Kemenangan ini memberikan kontrol wilayah atas Irak dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk di daerah Kurdistan. Ekspansi Arab ini membuat banyak orang-orang Kurdi menjadi Muslim Sunni dengan menggunakan mazhab Syafi'i, di mana orang-orang Arab banyak Wanis, kemudian Hasanawid, dan Kesultanan Ayyubiyah. Nah, Sahadis menguasai timur Transkaukasus, tepatnya di antara wilayah Sungai Kur dan Arakses. Kemudian Marwanis berada